Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita awali peran Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 454. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita datang mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan selama 1 tahun kita jalani, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh datang mempersembahkan diri kita, mensyukuri seluruh pengalaman selama 1 tahun ini. Seraya mohon supaya kita diperkenankan meninggalkan tahun 2024 dan menginjakkan kaki menuju ke tahun baru tahun 2025 yang juga besok akan kita buka dalam syukur Ekaristi. Sebagaimana di awal tahun 2024 kita datang mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan mohon supaya sepanjang tahun apapun pengalaman kehidupan kita
akan serahkan kepada Tuhan. Demikian juga di akhir tahun kita datang mensyukurinya apapun pengalaman kita selama 1 tahun ini. Dalam relasi dan hubungan satu sama lain, di mana kita masuk dalam keterbatasan waktu seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil nanti, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan oleh karena firman itu kita telah menjadi manusia baru sekaligus ahli waris keselamatan yang dianugerahkan Allah bagi kita umat manusia. Dan firman itu adalah terang yang menerangi jalan kehidupan kita sehingga kita tidak mudah tersandung dalam gelap. Namun untuk hidup dalam firman itu, kita terus membuka diri agar terang itu dapat masuk dan menguasai diri kita. Sejauh mana terang itu sungguh-sungguh semakin menguasai diri kita, di akhir tahun ini mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapannya kita datang merenungkan hal ini. Maka mari kita persembahkan seluruhnya doa-doa kita. Kita mensyukuri semuanya itu. Kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka meminta doa dari kita. Mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun panggilan kebersamaan. Bahkan mempersembahkan kepada Tuhan mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan dalam seluruh situasi setiap orang kita dalam doa-doa kita. Bahkan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, kita bawa dalam doa kita, moga-moga dianugerahi hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita layak untuk bersyukur merayakan peristiwa ini. Keselamatan ini mari di hadapannya kita hening, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus, sabdamu yang memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami di akhir tahun ini, atas kerelaannya menjadi pengharapan kami, sehingga kami boleh menjalaninya sampai pada saat ini. Semoga seluruh niat, doa dan harapan dari kami umat-Mu sungguh semakin berkenan kepadamu apapun pengalaman kehidupan 1 tahun kami jalani. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai.
serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada pemiliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, beberapa jam lagi kita akan menyongsong Tahun Baru dan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Saya mau berkisah pengalaman saya hari ini. Dua hal yang isinya sama. Tadi pagi ada yang menjapri bertanya, "Pastor, saya mau datang misa malam ini atau besok saja?" Saya kembalikan pertanyaan itu dengan mengatakan, "Menurutmu?" Nah, kanami bolehkah besok saja? Saya mengatakan perayaan Ekaristi malam hari ini dan besok itu berbeda. Lalu tadi sebelum naik ke sini mempersiapkan misa, kepada dua anak kecil saya bertanya, "Kamu tidak ikut misa?" "Tidak, Pastor." "Kenapa, Beng?" "Besok, Pi." "Siapa yang suruh?" "Bapakku sama mamaku." Ya. Lalu saya mengatakan, "Adik, perayaan Ekaristi malam hari ini itu hari ke-7 dalam oktav Natal. Dan kebetulan bersamaan dengan malam Tahun Baru, kebetulan. Ya. Lalu besok itu perayaan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Jadi jangan disamakan seperti misa malam Minggu selesai, besok tidak usah datang. Jadi Bapak Ibu, besok gereja harus tetap penuh. Ya. Hari ini kita mensyukuri perjalanan pesiarahan hidup kita selama tahun 2024. Dan puji Tuhan, saya perhatikan dari belakang semuanya duduk dengan keluarganya. Ini sebuah sukacita, kesukaan besar bagi dunia. Dan besok datang lagi, ada 2 misa, jam 8 dan jam 7 bagi yang mungkin pada malam hari ini mau begadang. Ya, yang jam 8 mungkin para saudari-saudara yang tidak mau begadang. Nah, saudari-saudara yang terkasih, saya sengaja menyampaikan sebuah sukacita dan kesukaan besar mengomentari kehadiran kita bersama dengan keluarga, suami istri dan anak. Karena itulah kehidupan, itulah pesiarahan yang harus kita syukuri. Selama 1 tahun ini Bapak Ibu berjalan bersama, bersiarah bersama, menapaki 1 Januari 2023 sampai 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 bersama dengan keluarga, bersama dengan komunitas gereja, dan juga dengan semua orang. Maka layak dan pantaslah kalau malam hari ini kita bersyukur bersama dalam Ekaristi, dan juga Bapak Ibu, saudari-saudara datang bersama dengan keluarga. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merefleksikan Injil Yohanes. Salah satu Injil dari 4 yang diakui oleh gereja Katolik. Titik fokus dari setiap Injil adalah Yesus, pribadi Yesus Kristus penyelamat kita semua. Kalau Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, bercerita tentang Yesus secara kronologis, Yohanes berbeda. Yohanes berkisah tentang Yesus berdasarkan tema-tema tertentu. Maka saya yakin dan percaya kalau kita diminta membaca Injil,
kita pasti akan lebih suka membaca Matius, Markus, dan Lukas karena ceritanya mudah. Sementara Yohanes ceritanya agak berat. Kalimat pertama saja sudah sangat berat. Firman telah menjadi manusia. Apa itu? Saudari-saudara yang terkasih, Yohanes menjelaskan Yesus sebagai terang. Tidak hanya sekedar terang biasa. Yesus disebutkan sebagai terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia. Kutipan tentang Yesus sebagai terang berada pada bagian awal Injil Yohanes yang menegaskan siapa Yesus bagi setiap orang beriman. Yesus sebagaimana yang kita imani, yang kita akui, yang kita percaya adalah Allah yang hadir dalam dunia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini kutipan dari Injil hari ini. Firman yang telah menjadi manusia adalah terang yang ada dalam hidup kita. Dan sekali lagi ditegaskan oleh Yohanes, bukan hanya sekedar terang biasa, melainkan terang yang sesungguhnya yang tidak bisa padam oleh apapun dan juga oleh siapapun. Ia menjadi manusia supaya ia pun mengalami persis seperti yang kita alami. Saudari-saudara yang terkasih, dengan menjadi manusia, Yesus merasakan, Yesus mengalami, Yesus menjumpai apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita jumpai. Yesus juga sebagai manusia, dia menangis, dia tertawa, dia tersenyum, dia bersedih, dia berbahagia, dia bergembira. Bahkan Yesus pun mengalami situasi gelap dalam hidup yang sering kita alami sebagai manusia. Sebut saja misalnya Yesus digoda oleh iblis sebanyak 3 kali. Lalu pada kesempatan yang lain, kegelapan juga dialami oleh Yesus saat ia bermandikan keringat darah di Taman Getsemani. Situasi ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kegelapan mencoba menjatuhkan Yesus dengan sebuah tawaran. Untuk apa? Untuk menghindari tugas dan tanggung jawabnya menyelamatkan manusia melalui peristiwa salib. Saudari-saudara yang terkasih, sama seperti yang kita alami, godaan tersebut adalah gambaran kegelapan hidup manusia yang bisa dengan mudah menjatuhkan, bahkan menjauhkan kita dari Allah. Kegelapan itu bisa saja membuat kita jauh dari Allah, sang terang yang sejati. Dan ini benar, ini sungguh, bahwa Yesus mengalami situasi dan kondisi kegelapan hidup seperti yang kita alami. Tapi perbedaannya jelas. Kalau kita manusia mudah jatuh dan mudah terperangkap dalam kegelapan tersebut, berbeda dengan Yesus. Ia tidak jatuh dalam kegelapan. Ia tidak terperangkap dalam kegelapan itu. Mengapa? Karena ia sendiri adalah terang yang diutus Bapa untuk mengalahkan kegelapan. Dan Yesus karena kealahannya, karena kedekatannya, karena intimitasnya, kelekatannya dengan Bapa, maka ia mengalahkan kuasa gelap. Saudari-saudara yang terkasih, perjuangan Yesus menunjukkan kesetiaan, komitmen, penyerahan dan kepasrahan pada Allah yang pasti akan menolong dan menguatkan kita. Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia menunjukkan kepada kita bahwa bersama Allah kegelapan tidak akan pernah menguasai kita. Bersama Allah, kegelapan tidak akan pernah menguasai kita. Sebaliknya, jauh dari Allah, kegelapan akan dengan mudah masuk, bahkan tinggal dalam kehidupan kita. Saudari-saudara, mari kita sedikit flashback di tahun 2024. Kalau kita refresh otak dan memori kita, roda kehidupan kita berputar tanpa henti, menapaki perjalanan yang tak selalu mulus dan mudah, dan hidup kita dinamis. Kadangkala kita bergembira,
Kadangkala kita bersuka cita, kadangkala kita bersedih, kadangkala kita berduka, bahkan ada yang terluka. Itulah hidup yang dinamis, terus bergerak, kadang di atas, kadang di bawah. Dinamisitas hidup berawal dari satu gerakan kecil, bermula dari satu langkah awal. Di awal tahun, pasti kita semua punya resolusi, punya rencana, punya impian, dan semua yang baik yang ingin kita usahakan. Entah resolusi, rencana, niat baik atau impian itu baru, entah yang belum terwujud lalu kita ulang-ulang terus-menerus. Rencana, impian, resolusi kita pun mungkin saja ada yang luar biasa, mungkin juga ada yang biasa-biasa saja. Pada dasarnya kita merindukan, mengharapkan, bahkan mencita-citakan agar di tahun 2024 yang akan berakhir ini hidup kita bisa lebih baik, lebih mudah, lebih diberkati, lebih berahmat dari tahun sebelumnya. Pertanyaan untuk kita renungkan, apa yang sudah tercapai? Apa yang belum tercapai? Kalau sudah tercapai, apakah kita sadari bahwa ada Allah yang bekerja dan tinggal di dalam kehidupan kita? Atau kita jatuh dalam keegoisan dan individualisme, mengatakan bahwa semua ini terjadi karena hebatku? Kalaupun belum tercapai, apakah kita juga mau sadar dan juga memahami bahwa Allah pun bekerja dengan caranya sendiri? Mungkin ada orang muda yang mengatakan, Pastor, Momi berakhir 2024 saya begini-begini tonjak. Ya. Mungkin ada juga yang mengatakan Momi berakhir 2024 kok pasangan hidup saya belum ada. Momi berakhir 2024 kenapa pekerjaanku begini-begini tonji kodong. Dan lain sebagainya. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini hari terakhir di tahun 2024. Kita diingatkan bahwa waktu terus berjalan dan kita pun berjalan di dalam putaran waktu tersebut. Hidup kita bagaimanapun dinamisnya, percayalah bahwa Allah selalu beserta kita. Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Dan kepercayaan itu sudah kita rayakan pada hari raya Natal yang lalu. Ada Yesus yang telah lahir, ada untuk kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Ia selalu ada di tengah-tengah kita, peduli pada kita, mengangkat kita dari lembah kegelapan menuju terang. Kita berharap supaya tahun baru iman kita pun boleh bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Kalau tahun 2024 ini misalnya perjalanan pesiarahan iman kita, meminjam istilah orang muda, orang Katolik intelijen, datang gereja hanya Natal Paskah sekali-sekali. Mungkin 2025 datang gereja setiap hari Minggu. Tapi saya percaya yang dalam gereja ini tidak ada. Karena intelijen tidak mungkin muncul malam ini. Ya. Kalau tahun 2024 mungkin misalnya kita masih menjadikan iman kita sepertinya relasi penjual dan pembeli, iman yang transaksional. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, Tuhan saya minta ini, makanya saya berdoa. Mungkin tahun 2025 iman kita jadikan iman yang berdasar dan bersumber bahwa kita mencintai Allah. Bukan pertama-tama transaksi seperti seorang pembeli dan penjual. Tahun boleh berganti, hari boleh berganti, usia boleh semakin menua. Tetapi jangan pernah lupa, sebagaimana lirik lagu yang pasti sering kita nyanyikan dan kita dengarkan, sering berseliweran di FYP, di Reels, Shorts dan lain sebagainya. Liriknya seperti ini, bunyinya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Kita ulang ya.
Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Ia adalah Yesus yang kita kenal baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maka dari itu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Yohanes yang dipanggil untuk membawa terang dan damai Tuhan kepada siapapun yang kita jumpai. Kalau kita mengakui diri pengikut Kristus, kalau kita mengakui diri orang Kristen, maka kemana-mana, di mana-mana kita membawa Kristus. Kita menampilkan wajah Yesus, wajah yang penuh sukacita, wajah yang penuh pengharapan. Paus Fransiskus dalam bulla Spes non confundit mengatakan untuk membuka tahun yubileum kemarin, setiap orang Kristiani dipanggil untuk menjadi tanda harapan nyata bagi saudari dan saudara yang mengalami berbagai kesulitan. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, masa kita mau berubah? Kalau Tuhan Yesus datang membawa damai untuk kita, masa kita tidak membawa damai untuk orang lain? Maka jelas ajakan Paus bagi kita untuk menjadi terang untuk sesama dan dunia. Saudari-saudara yang terkasih, maskot tahun yubileum Pesiara Harapan yang sudah kita buka pada perayaan Natal lalu oleh pastor paroki bernama Luce. Luce dalam bahasa Italia yang berarti terang. Maka bagi saudari-saudara yang bernama Lucia, Luci, ya, Luce, Luka, kalau Anda tidak bisa membawa terang berarti Anda membawa gelap. Maskot Luce adalah sebuah pengingat. Nanti Bapak Ibu tolong searching di Google. Maskot untuk tahun yubileum itu diciptakan oleh orang di Italia, tetapi nuansanya itu manga, kartun Jepang. Sangat menarik gambarnya. Maskot Luce adalah sebuah pengingat bahwa setiap orang Kristiani tanpa memandang siapa dia, dengan segala apa yang ada padanya, dipanggil menjadi terang bagi dunia dan sesama. Siapapun kita, mau pastor, suster, frater, ataupun umat pada umumnya, kita semua dipanggil menjadi terang. Tak satu pun dari kita yang dipanggil untuk menjadi kegelapan. Bahwa orangnya gelap ya memang, ya. Tetapi tak satu pun dari kita dipanggil untuk menjadi kegelapan, karena kita semua dipanggil untuk menjadi terang. Dan menjadi terang tidaklah harus selalu dengan hal-hal besar atau yang viral menurut ukuran dunia zaman sekarang. Menjadi terang dapat dilakukan dengan hal-hal kecil sederhana. Kita ingat, Yesus datang dalam dunia dalam rupa bayi kecil mungil pada palungan sederhana di kota Bethlehem yang kurang dikenal. Itu membuktikan satu hal, bahwa terang yang kita bawa kepada orang lain, sekecil apapun itu, akan sangat menolong, akan membawa harapan bagi mereka yang memang sungguh-sungguh membutuhkannya. Kalau kita semua punya effort di tahun 2024 ini menjadikan hidup kita lebih baik, maka untuk tahun 2025 kita jadikan juga effort itu tidak hanya hidup kita lebih baik, tetapi hidup saudari dan saudara kita, hidup keluarga kita, hidup sesama kita yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah panggilan untuk kita semua, bagi para suami untuk lebih mencintai istrinya. Tahun 2024 mencintai istrinya mungkin kadarnya 90, tambah-tambahi sambalu. Tahun 2025 jadikan 100. Kalau tahun 2024 para ayah dan ibu menyayangi anaknya hanya dengan kadar 80, tahun 2025 tambah-tambahi sambalu. Jadikan itu 100. Itulah panggilan menjadi terang, menjadi sukacita bagi kita semua. Tidak perlu hal yang besar atau viral, tetapi buatlah terang, buatlah sukacita. Bawalah luce itu di dalam hidup kita, mulai dari keluarga, masyarakat, dan komunitas dimanapun kita berada. Saya mau menutup permenungan malam hari ini, tahun 2024,
Dan kita menyongsong tahun 2025 dengan sebuah quote dari Santa Teresa dari Kalkuta. Dalam bahasa Bugis berbunyi demikian, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." Saya terjemahkan dalam bahasa Makassar. Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar. Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar. Tetapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita resapkan sabda Tuhan sejenak. Setelah kita diteguhkan, dikuatkan dengan renungan, dan kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah Bapa di surga, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau menganugerahkan kepada kami Putra-Mu yang tunggal, agar semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka perkenankanlah kami memanjatkan doa-doa permohonan kami kepadamu di akhir tahun ini. Bagi Gereja Katolik sedunia, semoga karena tuntunan dan pendampingan-Mu ya Bapa, Gereja Katolik semakin menampakkan citranya sebagai sakramen keselamatan, bukan hanya bagi warganya, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Semoga Engkau memberkati Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka dimampukan untuk menjalani tugas dengan baik, dan semoga lewat cara hidup dan pelayanan mereka yang baik, umat-Mu bisa merasakan kehadiran Putra-Mu yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga semua negara di seluruh dunia dapat menunjukkan tekad yang baik untuk perdamaian dunia dan tidak mementingkan kepentingan negaranya sendiri dan mengorbankan negara-negara lain. Semoga konflik antar negara-negara besar di dunia bisa diredakan dan dituntun pada kesepakatan bersama, seraya mengutamakan kemajuan dan kebersamaan bersama. Semoga segala bentuk ancaman kemanusiaan semakin lenyap berkat perhatian serius pemerintah semua negara untuk memerangi segala macam teror kemanusiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga Katolik, semoga semua keluarga Katolik semakin menghayati tugas dan perutusannya dalam menjadi garam dan terang dunia. Semoga semua keluarga mampu meningkatkan kekuatan di tengah tantangan dunia ini, mampu bertahan dan menyesuaikan diri dalam pelbagai kesukaran, menghayati hidup,
dalam sukacita dan lewat pola hidup yang selaras dengan iman, terpanggil untuk mencipta kegembiraan bagi sesama di sekitarnya. Marilah kita mohon, Lah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir dalam perayaan akhir tahun ini. Semoga kita semua semakin menyadari akan pendampingan dan kasih Allah bagi kita semua, entah yang kelihatan dan disadari maupun yang tak kelihatan. Dengan demikian, kita semakin mampu bersyukur di tengah rupa-rupa bentuk kehidupan, kerja dan aktivitas. Di tengah bahaya penyakit-penyakit di dunia yang mengkhawatirkan, semoga kita diberi keberanian iman dan tak terkungkung dalam ketakutan, diberi kreativitas dalam berusaha, dan tidak terjebak dalam sikap menyerah terhadap keadaan. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa dan tidak mengeluh dengan keadaan, tetapi mengambil langkah-langkah yang baik untuk kemajuan diri, keluarga, gereja, dan masyarakat kita dalam bentuk-bentuk dan wajah yang baru, agar kita lebih siap melangkah pada tahun yang baru nanti dengan penuh iman dan pengharapan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini, di penghujung tahun 2024. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang secara khusus merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Pastor Cornelius Watriol, Emmanuel Nikolaus Brian Gunarko yang merayakan hari ulang tahun yang ke-15, dan mungkin masih ada saudara-saudari kami yang juga merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga dengan rahmat usia yang Kau tambahkan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka menikmati ketenteraman, kedamaian, sukacita dalam seluruh kehidupan, dan boleh menjadi terang dalam seluruh karya pelayanan yang mereka buat, sehingga seluruh harapan dan cita-cita yang akan dijalaninya di masa yang akan datang, di tahun yang akan datang ini, sungguh semakin mereka boleh nikmati untuk hidup semakin damai dan bahagia bersama seluruh keluarga, detolan dan siapa saja yang senantiasa bekerja sama dengannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu ya Bapa, bersama dengan Felix Januar Modu, atas terkabulnya permohonan dalam doa novena 3 kali Salam Maria, doa novena Natal, doa novena Kanak-kanak Yesus, doa harian Rosario Suci Santa Peron Maria. Semoga dengan sarana-sarana doa lewat novena-novena dilantunkan oleh umat-Mu, mereka sungguh semakin menemukan kekuatan dan persatuan dengan Dikau sepenuhnya, sehingga lewat itu Tuhan sungguh tanda penyerahan dirinya semakin boleh berkenan kepadamu, dan Kau nyatakan terlebih di masa-masa yang akan datang untuk semakin hidup damai dan bahagia bersama seluruh keluarga, detolan dan siapa saja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri segala rahmat berkat-Mu, rahmat kesehatan, umur, rezeki, usaha dan pekerjaan, serta pendidikan kesuksesan, bersama dengan Giu Sevina, Meilani Simon, Teresia Rahmawati Modu, Desi Christine Modu, dan Felix Januar Modu, Ibu Maria Lalan Sandra Pare. Semoga dengan segala usaha-usaha dan berkat-berkat-Mu dialami oleh keluarga ini, semakin membuat mereka teguh dan kuat, bersatu dan boleh menjadi keluarga teladan kasih-Mu, mancarkan cahaya kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dari mereka lah orang semakin mengenal dan memahami betapa Engkau senantiasa memberikan perhatian kepada kami anak-anak-Mu. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga tetap membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, juga para jompo lansia yang sudah tidak bisa hadir bersama dengan kami di gereja bersekutu memuji muliakan Dikau. Kiranya di akhir tahun ini mereka juga tetap menaruh pengharapan besar kepadamu. Apa yang didambakan dalam seluruh kehidupannya, sungguh mereka boleh nikmati. Lebih daripada itu Tuhan, tanda penyerahan diri untuk sadar sepenuhnya bahwa kami manusia berusaha, Engkau yang akan menentukan yang terbaik, asal kami sungguh-sungguh tetap merasakan kehadiran-Mu dan selalu berusaha membuka hati kami kepadamu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah berpulang, utamanya Ibu Tereda Waapu, adik dari Pastor Pit Majina yang baru saja kupanggil dari tengah-tengah keluarga, Daniel Nabu, Damianus Madun, Gabriel Gela, Aloysius Angat, Aprapinung, Aleda Adut, dan semua anggota keluarga, juga anak Fransiskus Saverius Uwata Puhun, Yosep Tue Puhun, Romo Aloysius Tue Ado PR, Bapak Matius Maluwitin, dan semua anggota keluarga, Bapak Reki Etnalio Nikong yang meninggal 7 tahun yang lalu, Bapak Simon Faot, Yohanes Faot, Theophilus Tefu, Amelia Tanah, Adel Kan Gondalelo, Bapak Martinus Mude, Simon Faat, Bapak Lukas Poto, Bapak Oi Semte yang meninggal 40 hari yang lalu, Ibu Agatha Kinowati Gloria, dan Bapak Matius Tan Sui Teng, Mama Chi Hung Nio yang meninggal 28 tahun yang lalu, Bapak Leang Cheng Hong meninggal 39 tahun yang lalu, Erwin Kojadi, Cecilia Leang Gio Ing, dan C. Lewang. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini dan seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, Kau naruh hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih keperkenan dan memperkenankan untuk memperjuangkan persiapan di tengah dunia ini, terlebih dalam meninggalkan tahun 2024 dan menginjakkan kaki ke tahun 2025. Semoga dengan belas kasih-Mu kami juga semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu di masa-masa yang akan datang, sehingga pada saatnya tiba kami kumpulkan bersama seluruh sanak keluarga kami dalam kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senang di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa-doa permohonan kita di akhir tahun ini. Tinggal 4 jam lebih kita meninggalkan tahun 2024. Apa yang ingin kita rindukan, harapkan, mari kita sampaikan dalam hati kita masing-masing. Kita hening sejenak. Demikianlah ya Bapa, doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu di penghujung tahun 2024 ini. Semoga seluruh pengalaman kehidupan kami sungguh semakin berkenan kepadamu, yang masih akan kami upayakan untuk semakin lebih baik kiranya dengan berkat-Mu,
kami boleh mengupayakan di tahun yang akan datang. Melalui putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Tumbuhlah tunas baru di Tunggul Isai, yang pada masa lalu disyairkan nabi, nubuatnya genap. Bunga harapan lahir di malam yang gelap. Ini maksud Yesaya dengan nubuatnya. Lahir dari Maria seorang putera, kudus dan mulia. Firman menjadi daging, perawan bundanya.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Penyayang, terimalah kiranya ucapan syukur kami atas roti dan anggur ini, atas Yesus Putramu terkasih. Semoga Ia selalu menjaga dan melestarikan hidup kami, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarak di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia agar kita dapat hidup demi Dia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membimbing umat-Mu dengan berbagai bantuan supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami lebih setia mengikuti bimbingan-Mu sampai kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan, sebelum kita menyanyikan lagu Te Deum sebagai ungkapan syukur kita sepanjang tahun ini, kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa besok untuk membuka tahun baru kita merayakan Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dan kita akan mengadakan misa 2 kali, pagi jam 8 dan sore jam 5. Tentu dengan seluruh niat dan harapan-harapan kita mengisi tahun 2025. Kita malam ini mensyukuri tahun 2024 yang kita lalui apapun dan bagaimanapun perjalanan hidup kita. Dalam renungan tadi kita sudah diajak untuk sungguh melihat hal itu dan akhirnya tentu berharap bahwa jika kita mengalami kegagalan di tahun 2024, maka kita tentu merenungkan dan merefleksikan kenapa hal itu terjadi. Lalu bagaimana di masa-masa yang akan datang ini akan semakin boleh menjadi tahun yang penuh rahmat seperti yang akan kita renungkan di awal tahun jubileum. Dan kita sudah membuka itu pada perayaan Natal kemarin. Kemudian tentu dalam seluruh pengharapan Bapak, Ibu, Saudara terkasih, perkenankan saya untuk boleh mengungkapkan perasaan pada kesempatan ini. Saya sangat senang sekali bahwa pada penutupan tahun ini cukup banyak kita hadir dan itu memperlihatkan bahwa kita semakin disadarkan bahwa panggilan Tuhan untuk selalu datang kepadanya. Seperti yang kita renungkan, ayo mari ke Bethlehem, kita sungguh-sungguh menyatakan, karena lewat itulah kita mengungkapkan, menyatakan iman kita, persatuan kita sepenuhnya dengan Allah dan Yesus Kristus, dengan menyambut tubuhnya sendiri, dikuatkan oleh sabda Tuhan, dan itu yang akan menjadi kekuatan kita sehingga setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, saya kira kehadiran kita, kedatangan kita di Palungan itu sungguh-sungguh membawa makna. Mudah-mudahan kita tetap menjadi tanda kehadiran kemuliaan Tuhan terang bagi orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan dan tugas pekerjaan yang kita percayakan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Saya kira lebih kurangnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari kita tetap renungkan itu dan kita syukuri di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita tentunya untuk boleh menapaki kehidupan di tahun yang akan datang. Tinggal 3,5 jam kita tinggalkan tahun 2024. Mari Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita syukuri itu. Kita nyanyikan nyanyian Te Deum sebagai ungkapan syukur atas rahmat yang telah diterima sepanjang tahun yang lalu. Dari puji syukur 669. Mari kita berdiri mengungkapkan rasa syukur kita.
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri perayaan ini dan mohon berkat Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, seluruh petugas liturgi, semua yang terlibat, kita semuanya hadir. Kami ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan di mana kita boleh bersama mengakhiri tahun ini dalam syukur Ekaristi pada malam hari ini. Semoga kita semakin diteguhkan, dikuatkan untuk boleh meninggalkan tahun 2024 dan juga diberikan semangat penuh pengharapan masuki tahun 2025 yang akan kita buka lagi besok dengan perayaan Ekaristi. Sekali lagi kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih, semua yang mengambil bagian. Sekali lagi terlebih kami ucapkan terima kasih. Dan sebelum kita tinggalkan tahun 2024, saya bersama dengan Pastor Nando dan juga seluruh pengurus Dewan Pastoral Paroki, jika sepanjang tahun ini ada yang kurang berkenan, kiranya mari kita saling memaafkan sebagaimana yang kita senantiasa lantunkan di dalam lagu Bapa Kami. Moga-moga dengan itu di tahun yang akan datang kita sungguh semakin boleh menikmati rasa damai karena keterbukaan kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan, limpahkanlah rahmat surgawi atas umat berimanmu. Semoga mereka memuji Engkau dengan mulut, dengan jiwa, dan dengan hidup mereka. Dan karena anugerah-Mu kami ada, maka semoga seluruh hidup kami menjadi milik-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian misa syukur penutupan tahun 2024 malam ini di sini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 456.